AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Indonesia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Kementerian Keuangan. Hari ini Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan pencairan pesangon bagi para pensiunan berusia 65 tahun ke atas. Jumlahnya tidak main-main. Mulai dari 500 juta hingga 1 miliar. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah ini kapan dan bagaimana cara mencairkannya? Siapa saja yang berhak? Jangan sampai ketinggalan karena informasi ini bisa berdampak langsung pada kehidupan finansial Anda atau orang-orang terdekat Anda. Agar sejumlah laporan menyebutkan, kebijakan ini akan segera diterapkan, dan bagi mereka yang memenuhi syarat, pencairan dana sudah bisa dilakukan mulai hari ini. Tapi ada beberapa syarat dan prosedur yang wajib Anda pahami, agar tidak tertipu oleh informasi palsu yang beredar di luar sana. Apakah pesangon ini otomatis cair ke rekening? Apakah ada dokumen yang harus disiapkan? Semua detail penting akan kita bahas tuntas di video ini. Pastikan Anda menyimak sampai akhir agar tidak kehilangan kesempatan emas. Jangan sampai terlambat. Informasi ini bisa menjadi angin segar bagi banyak pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Simak baik-baik karena kami akan menjelaskan dengan detail. Sejak pagi ini, kabar mengenai pengumuman resmi dari Menteri Keuangan terkait pencairan pesangon bagi pensiunan berusia 65 tahun ke atas telah menjadi topik utama yang dibicarakan oleh masyarakat. Ada banyak orang yang masih belum percaya. Ada juga yang penasaran bagaimana mekanisme pencairannya, dan tidak sedikit yang khawatir apakah ini benar-benar akan berjalan sesuai harapan atau hanya sekadar janji manis. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mengupas tuntas segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang pesangon ini, mulai dari dasar kebijakan, siapa yang berhak, bagaimana prosedur pencairannya, serta langkah-langkah yang perlu Anda lakukan agar tidak tertipu oleh informasi yang menyesatkan. Dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya menegaskan bahwa pencairan pesangon bagi para pensiunan berusia 65 tahun ke atas akan mulai dilakukan hari ini. Angka yang ditetapkan pun cukup fantastis, yaitu berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar. Ini bukan angka yang kecil, sehingga wajar jika masyarakat menjadi sangat antusias. Namun tentu saja ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar dana ini bisa cair ke rekening para penerima yang berhak. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan, mari kita pahami dulu mengapa kebijakan ini diambil pemerintah. Menyadari bahwa banyak pensiunan yang selama bertahun-tahun telah mengabdi kepada negara atau bekerja di berbagai sektor, namun di usia senja mereka masih menghadapi kesulitan finansial. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa menerima pesangon ini. Salah satu syarat utama adalah usia, yakni minimal 65 tahun. Selain itu, penerima harus merupakan warga negara Indonesia. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme dari program ini? Apakah setiap orang yang pensiun langsung mendapatkan 1 miliar begitu saja? Nah, disinilah pentingnya memahami detail kebijakan ini. Agar tidak salah persepsi seperti kebanyakan program pemerintah, kalau ada kriteria dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pesangon ini. Beberapa faktor seperti masa kerja, posisi jabatan, dan kontribusi selama bekerja akan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran pesangon yang diterima. Hal ini mirip dengan sistem pensiun yang sudah ada sebelumnya, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih terstruktur. Dan dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian atau kebingungan terkait hak-hak pekerja setelah mereka memasuki masa pensiun. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana mekanisme pencairan pesangon ini, dan apakah setiap pensiunan akan langsung menerima uang tunai sebesar 1 miliar dalam satu kali pembayaran? Jawabannya tentu lebih kompleks dari itu. Berdasarkan informasi yang beredar, skema pesangon ini akan mengikuti prosedur tertentu yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemungkinan besar ada beberapa pilihan cara pencairan, misalnya melalui transfer berkala, atau dalam bentuk investasi yang dikelola oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar dana pensiun tetap terkelola dengan baik dan tidak habis dalam waktu singkat. Jangan sampai seseorang yang menerima pesangon besar langsung menghabiskannya dalam waktu singkat tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu penting bagi para pensiunan dan calon pensiunan untuk memahami bagaimana cara terbaik mengelola dana ini agar benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang
Selain itu banyak juga yang bertanya, apakah semua pegawai yang pensiun akan menerima jumlah yang sama? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, skema ini akan berlaku terutama untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu, ini seperti masa kerja yang telah mencapai jumlah tahun tertentu, serta jabatan atau golongan tertentu dalam sistem kepegawaian negara. Namun jangan khawatir, pemerintah telah berkomitmen untuk membuat kebijakan ini seadil mungkin, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara satu pensiunan dengan yang lainnya. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan dan keadilan bagi para pensiunan, bukan untuk memperkaya segelintir orang saja. Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Bayangkan dengan adanya skema pesangon sebesar 1 miliar, daya beli para pensiunan akan meningkat secara signifikan. Mereka yang sebelumnya khawatir soal biaya hidup, kini bisa bernafas lega, dan bahkan memiliki kesempatan untuk berinvestasi atau membuka usaha baru. Ini berarti perputaran uang di masyarakat akan semakin lancar. Apakah ada manfaat lain yang bisa dinikmati oleh pensiunan di luar pesangon 1 miliar? Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka juga sedang menyiapkan berbagai skema tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Ini bisa berupa tunjangan kesehatan, bantuan sosial, atau kebijakan-kebijakan lain yang dirancang untuk memberikan jaminan hidup yang lebih baik. Bagi para pensiunan di Indonesia, banyak yang merasa skeptis mengingat seringkali kebijakan semacam ini hanya manis di atas kertas, tetapi sulit diimplementasikan di lapangan. Namun melihat komitmen pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk memperbaiki sistem keuangan negara dan kesejahteraan rakyat, ada harapan besar bahwa kebijakan ini benar-benar akan berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan sistem baru ini. Dana pensiun akan dikelola secara lebih profesional dan transparan, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus keterlambatan pembayaran atau masalah keuangan lainnya yang sering dialami oleh pensiunan di masa lalu. Furin bawah. Program ini juga memastikan bahwa dana yang diberikan tidak hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dicairkan dan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan hasil pengelolaan dana investasi jangka panjang yang dikelola oleh pemerintah serta kontribusi dari berbagai sektor terkait. Selain itu, dan antara juga tidak hanya sebatas pemberian pesangon saja. Program ini juga mencakup berbagai bentuk dukungan bagi para pensiunan, seperti akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses verifikasi dan pencairan bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Para pensiunan tidak perlu lagi mengalami proses birokrasi yang berbelit-belit, seperti yang sering terjadi pada program-program sebelumnya. Dengan adanya digitalisasi dalam sistem pencairan, diharapkan bahwa setiap pensiunan yang berhak mendapatkan pesangon bisa memperoleh dana mereka dalam waktu yang relatif singkat. Setelah semua dokumen dan persyaratan terpenuhi, tidak bisa dipungkiri bahwa Danantara adalah langkah besar yang bisa membawa perubahan positif bagi para pensiunan di Indonesia. Program ini memberikan harapan baru bagi mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Konda kini ingin menikmati masa tua dengan lebih tenang jika diterapkan dengan baik. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai kebijakan baru Prabowo Subianto yang menghadirkan Danantara sebagai solusi bagi kesejahteraan pensiunan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman keluarga atau siapa saja yang mungkin memerlukan informasi ini. Sampai semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam Adi Channel.